Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, masuk ke hari 21 dari 30 hari bersuara. Tema kali ini adalah pengakuan. Nah, untuk rekomendasi film tentang pengakuan, gue pilih Kick-Ass. Ya, kenapa Kick-Ass? Sebenarnya Kick-Ass ini lebih condong ke pembalasan ya. Tapi ada unsur pengakuannya di mana seorang polisi yang jujur ini di framing sama mafia kota gitu, dan dia akhirnya berubah jadi semacam vigilante lah untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Nah, itu kan menjadi pencarian pengakuan ya dari sisi hukum dan juga masyarakat, karena polisi ini diberhentikan tidak hormat. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan si polisinya, gue akan kasih sedikit sinopsis tentang Kick-Ass dan pembahasan masalah pengakuan di Kick-Ass ini ya. Jadi, film Kick-Ass ini itu bercerita tentang seorang anak muda Amerika bernama Dave Lizowski yang diperankan oleh Aaron Tyler Johnson. Dia ini tuh yang jadi Quicksilver di Avengers of Age of Ultron. Nah, tapi masih versi cupunya. Karena Aaron Tyler Johnson ketika dia jadi Quicksilver itu udah keren banget. Dan yang ini tuh versi belum jadi apa-apa. Oke, balik lagi. Nah, si Dave Lizowski ini terinspirasi ingin menjadi superhero karena sering baca buku komik superhero. Terus dia berniat untuk berubah menjadi superhero ketika malam dengan membeli pakaian scuba diving dan baton stick sebagai senjatanya. Nah, bodohnya dia adalah belum apa-apa dia mendapatkan kecelakaan dan sebagian tubuhnya itu harus dipasangin pen, dan dia akhirnya kayak mati rasa gitu seluruh tubuhnya. Jadi ketika dia dipukul atau colek itu dia nggak ngerasa gitu karena udah mati rasa dan isi badannya tuh hampir seluruhnya pen. Nah, dia sampai dicengin, "Oh, lu kayak jadi Wolverine ya, tapi lu nggak bisa menyembuhkan diri sendiri," kayak gitu. Nah, semenjak kecelakaan itu terjadi, ketika dia kembali ke sekolah, dia itu dirumorin gay karena ketika kecelakaan dia ditemuin tanpa busana. Padahal sebenarnya dia pakai pakaian superhero, cuman digunting dan dia bilang ke dokter, "Jangan kasih tahu ya kalau gue lagi pakai kostum," gitu. Nah, setelah kejadian itu bukannya dia kapok, malah tetap menjadi superhero yang dia sebut dirinya ini Kick-Ass. Sampai suatu ketika ada seorang yang minta tolong ke dia karena lagi dikejar-kejar preman gitu, terus minta perlindungan dan dia belain. Nah, aksinya dia ini sampai di videoin sama orang, terus dia memperkenalkan diri sebagai Kick-Ass. Akhirnya video itu viral, masuk di YouTube, di media TV lokal dan lain-lain, tapi dia tetap nggak mau mengungkap identitasnya. Cuman karena dia anaknya butuh pengakuan banget nih, dia bikin MySpace. Sebuah tindakan yang konyol. Karena dia sudah terkenal dan mungkin alter egonya bermain, akhirnya dia membuat MySpace untuk Kick-Ass gitu. Nah, semenjak aksi heroiknya di-upload di YouTube dan viral, bukan cuman mafia kota itu yang notice bahwa wah ada pahlawan kemalaman nih, tapi juga ada semacam vigilante atau vigilant yang notice dia juga, bernama Big Daddy dan Hit Girl. Mereka ini tim bapak dan anak yang menjadi penumpas kejahatan semau-mau mereka di malam hari, gak pandang hukum lah istilahnya. Nah, si Big Daddy ini dulunya adalah anggota polisi yang diberhentikan secara tidak hormat karena difitnah oleh seorang mafia. Ya, memperlihatkan realita dunia ya, bahwa orang jujur biasanya akan kesusahan dan kesulitan.
Jadi si Big Daddy ini diberhentikan secara tidak hormat karena difitnah, padahal dia ini adalah polisi yang jujur. Nah, semenjak kasus itu, si Big Daddy ini punya obsesi ingin melakukan pembalasan dengan membunuh atau menumpas mafia yang ada di kota itu, dan ingin mendapatkan pengakuan dari polisi dan masyarakat setempat bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu waktu itu difitnah. Intinya gitu, membuktikan bahwa dirinya nggak bersalah. Nah, karena obsesinya untuk mendapatkan pengakuan itu, dia melatih anak perempuannya ini, yaitu Hit Girl, untuk menjadi semacam mesin pembunuh. Atau bisa dibilang sidekick dari Big Daddy yang bisa bela diri, bisa menggunakan berbagai macam senjata tajam dan senjata api, hingga akhirnya nanti misalkan si Big Daddy keburu mati, Hit Girl yang akan whitelist namanya, ibaratnya gitu. Hit Girl yang akan mengungkap kasusnya dan membalaskan dendam si Big Daddy. Terus setelah pertemuannya dia dengan Big Daddy dan Hit Girl, ada lagi nih satu orang namanya Red Mist. Seorang anak yang kaya dan terinspirasi dari Kick-Ass. Dia meminta fasilitas kepada orang tuanya untuk menjadi, dalam tanda kutip, superhero untuk bergabung ke timnya Kick-Ass. Tapi ternyata Red Mist ini adalah anak dari kepala mafia yang dicari Big Daddy. Nah, disitulah mulai keseruannya. Jadi gimana caranya Kick-Ass tetap bertahan dan membuktikan dirinya superhero? Apakah Big Daddy berhasil untuk membersihkan namanya? Bagaimana nasib si Red Mist? Apakah dia akan ketahuan? Tonton aja di Kick-Ass, di video on demand kesayangan kalian. Sayangnya gak ada di Netflix. Itu gue bete banget. Why gitu? Ini film bagus. Kenapa gak ada di Netflix Indonesia? Aduh, tolonglah Netflix. Ini film tuh keren gitu, meskipun banyak kata-kata kasar, banyak adegan gore, ada adegan eksplisit juga. Why gitu? Kenapa nggak ada Netflix Indonesia? Come on. Ya itu tadi kurang lebih plotnya Kick-Ass. Oh iya, gue lupa. Pemeran-pemeran yang ada di Kick-Ass ini itu ada Aaron Taylor Johnson sebagai Dave Lizowski atau Kick-Ass. Terus ada Christopher Mintz sebagai Red Mist. Terus ada Mark Strong sebagai ketua mafia Frank D'Amico. Terus ada Chloe Grace Moretz sebagai Hit Girl. Wow, cakep banget. Waktu itu masih imut-imut lagi tapi lincah. Sekarang, badai. Ya kita beda 5 tahun sih Chloe. Nunggu bentar lagi, ini kayaknya calon bintang badai juga lah di Hollywood. Terus terakhir pemeran utamanya ada Nicolas Cage sebagai Big Daddy. Emang gak tanggung-tanggung ini Kick-Ass ngasih bintang. Meskipun yang mungkin ditunggu-tunggu adalah Nicolas Cage-nya ya. And by the way, Kick-Ass ini itu disutradarai oleh Matthew Vaughn. Dia ini yang bikin film-film X-Men waktu awal-awal 2000-an. Jadi reputasi dia untuk ngegarap film superhero udah gak perlu diragukan ya. Terus film ini juga diproduseri oleh artis Hollywood terkenal Brad Pitt. Nah, makin penasaran gak lo untuk nonton film Kick-Ass? Oke, bisa cari aja di video on demand kesayangan kalian untuk film Kick-Ass. Ya lanjut, kita bahas tentang pengakuan. Pengakuan. Semua orang tuh pasti ingin diakui. Diakui pintar kah, diakui cantik kah, ganteng kah, rupawan kah, diakui kaya? Gimana guys? Atau diakui terkenal? Gimana guys? Ya yang kayak gitu-gitulah. Kita udah sering lah ngelihat fake people on the internet atau akun-akun yang begitu ya, yang nggak sadar akan realita.
Tapi ya namanya juga internet, bebas. Jadi suka-suka mereka lah. Mereka mau memalsukan kehidupannya, mau memalsukan kekayaannya, suka-suka mereka lah. Lo orang kalau bisa sih hindari lah hal-hal seperti itu. Karena buat apa? Aduh. Ya begitulah. Pengakuan adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Apalagi pengakuan di sosial media. Apa followers lu 10.000? Apa followers lu 100.000? Apa likes lu di TikTok berapa juta? Bullshit. Lo kalau jalan keluar rumah nggak langsung dipotret sama paparazzi, lo belum terkenal. Pokoknya gitu-gitu deh. Maksud gue, aduh, come on man. Udahlah, cari kerja aja udah. Kerja yang benar, punya banyak duit, baru lu bikin konten suka-suka lo. Bukan dengan cara cari sensasi atau memalsukan ini itu. Ya tapi itu serah lu juga sih. Handphone lo, akun-akun lo. Ya gue kan gak bisa ngelarang, ya gak sih? Ya pokoknya gitulah. Pengakuan ini pokoknya sangat penting ya untuk di masa sekarang ini. Kalau lo udah diakuin sebagai apa atau sebagai siapa yang terkenal atau yang jago, bang jago, lo tuh udah jumawa banget gitu. Aduh, inget bro, sis, masih ada langit di atas langit. Ingat bro, sis, orang-orang kaya yang duitnya tidak berseri belum tentu main Instagram. Yang main Instagram itu anaknya. aduh, konyol. Aduh, kenapa gue bisa ngomongin gitu anjir. Ya oke lah, udah segitu aja, gue gak mau panjang-panjang. Gue mau jajan lagi, keluar mau makan malam. Yuk, sampai ketemu lagi ya. Thank you. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.